Halo sahabat-sahabatku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih dengan saya, Yogi Pradana Marta, mantan penderita asam lambung tahun 2018, dan saya juga praktisi hipnoterapi, penyembuhan asam lambung, penyembuhan GERD, anxiety disorder, dan psikosomatik dari Kota Kediri dan Blitar Raya. Oke teman-teman, yang baru menemukan channel saya, ataupun yang mungkin baru menemukan video-video di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu, nyalakan notifikasi tanda lonceng, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan video-video update terbaru dari channel saya gitu ya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Jika nanti video ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan di-share. Jika memang tidak bermanfaat, silahkan ditinggalkan, silahkan di-skip, seperti itu ya. Oke teman-teman semuanya, saya ada bahasan yang cukup menarik ya di video ini gitu ya. Oke teman-teman, jadi apa sih yang mau saya bahas di video kali ini gitu ya. Jadi ada beberapa materi yang perlu saya bahas di sini ya, terkait tentang banyak orang itu yang salah paham dengan lambung. Banyak orang yang gagal paham ataupun selalu menuduh ini dari lambung, ini dari lambung, ini dari asam lambung, ini dari asam lambung, seperti itu teman-teman. Jadi gejala yang teman-teman rasakan itu sebenarnya tidak selalu dari lambung, gitu ya. Nah, nanti untuk teman-teman yang mungkin belum paham dan mau konsultasi, mau sharing, mau cerita-cerita pengalaman seputar makronis asam lambung, teman-teman bisa menghubungi saya di nomor WA yang saya cantumkan di bawah sini ya. Sekaligus nanti teman-teman sharing, konsultasi, ataupun teman-teman mau hipnoterapi, olah pikir, penyembuhan asam lambung, bisa, gitu ya. Jadi asam lambung itu melibatkan gejala psikis, psikologis ya. Seperti cemas berlebih, seperti gelisah berlebih, rasa takut yang berlebihan, anxiety disorder, dan psikosomatik teman-teman. Nah, dari itu ya, dari hal itu biasanya memicu yang namanya gejala-gejala yang lain. Logikanya begini, kalau kita itu mengalami rasa takut yang berlebihan, rasa cemas yang berlebihan teman-teman ya, itu sudah pasti energi kita ini terkuras secara berlebihan juga. Energi kita, nutrisi yang ada dalam tubuh kita, itu juga cepat banget terkuras. Maka dari itu, untuk orang-orang yang mengalami gangguan anxiety disorder atau kecemasan berlebih ini harus makan makanan yang bergizi dengan cukup. Karena yaitu tadi ya, nutrisinya gampang terkuras, energinya gampang terkuras. Karena apa? Karena selalu overthinking, selalu banyak mikir, karena selalu cemas, selalu takut dan sebagainya. Itu akan sangat menguras energi. Biasanya kalau energi sudah terkuras, nutrisi dalam tubuh sudah terkuras, nah yang terjadi adalah kadar glukosa darah itu akan turun teman-teman ya. Kadar glukosa darah turun mengakibatkan apa? Mengakibatkan kita lemas, kurang bergairah, kurang energi dan sebagainya. Nah gitu ya. Itu bukan dari asam lambung sebenarnya, tapi dari kadar gula yang menurun, mengakibatkan kita lemas, kadang kita juga berkunang-kunang, kita tidak bertenaga. Nah begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa bedakan. Maka dari itu sebelum teman-teman selalu menuduh asam lambung, teman-teman juga perlu cek kadar gula teman-teman. Nah maka dari itu saya ada produk madu istighfar rendah gas. Ini bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman mengalami penurunan glukosa ataupun gula darah teman-teman. Gitu ya. Ini sangat aman daripada teman-teman harus minum gula setiap hari. Itu justru akan berdampak buruk pada kesehatan. Begitu, itu yang pertama, masalah kadar gula. Terus kemudian lanjut, orang anxiety disorder dengan kecemasan berlebihan itu yang namanya orang takut, orang gelisah, orang cemas berlebih, pasti dia ini nanti akan memproduksi hormon stres teman-teman. Hormon stres yang saya maksud adalah hormon kortisol, hormon stres, hormon kortisol. Nah hormon stres itu ya, hormon kortisol dan hormon adrenalin, jika keluar biasanya akan menimbulkan sensasi yang tidak nyaman pada tubuh. Seperti jantung berdebar-debar, itu sebenarnya juga efek dari hormon adrenalin juga. Hormon stres juga bisa. Nah,
Terus kita menuduh ini dari asam lambung. Bukan, teman-teman. Ya, itu efek dari anxiety disorder Anda ataupun rasa trauma Anda yang Anda bawa sampai dari dulu sampai saat ini, dan memicu yang namanya hormon kortisol, hormon stres dan hormon adrenalin. Begitu. Terus bagaimana Mas cara saya bisa mengendalikan hormon adrenalin dan hormon kortisol itu gitu ya? Kalau secara simpelnya itu gampangnya gini. Hormon itu bisa kita seimbangkan jika kita bahagia. Jadi kita harus mengeluarkan hormon kebahagiaan seperti hormon endorfin dan sejenisnya. Bagaimana cara kita memproduksi hormon endorfin? Itu banyak cara. Bisa dengan kita olahraga, ya, bisa dengan kita makan makanan yang bergizi, bisa kita dengan jalan-jalan, bisa kita dengan bermain dengan keluarga, dengan anak, dengan suami, dengan istri dan sebagainya. Dengan kita melakukan itu, ya, nanti secara otomatis hormon kebahagiaan, hormon endorfin itu juga akan terproduksi, teman-teman. Kalau hormon kebahagiaan itu terproduksi dengan jumlah yang cukup, sehingga nanti semua hormon-hormon kita ini terkendali, ya, bisa seimbang antara hormon kortisol itu bukan hormon yang jelek, bukan. Ya, semua hormon itu ada kepentingan. Ya, semua hormon yang ada dalam tubuh kita ini ada fungsi, ada manfaat, dan ada kepentingan. Tetapi biasanya jika salah satu itu berlebihan, efeknya nggak baik, teman-teman. Maka dari itu harus kita seimbangkan. Kalau kita terlalu cemas, kita terlalu stres, hormon kortisol keluar, hormon adrenalin keluar, jantung berdebar-debar kan biasanya, nafas juga terengah-engah. Kita harus pandai-pandai mengalihkannya supaya hormon kebahagiaan kita bisa terproduksi, bisa muncul. Begitu ya, teman-teman semuanya. Nah, bagaimana caranya itu tadi sudah dijelaskan. Kalau memang teman-teman masih takut untuk keluar rumah, teman-teman bisa juga memproduksi hormon kebahagiaan ini di rumah, seperti bermain dengan anak, berjalan-jalan, ya, menciptakan kebahagiaan-kebahagiaan yang bisa Anda ciptakan sendiri dengan versi dan metode Anda sendiri, gitu. Dan juga dengan afirmasi, dengan hipnoterapi, dengan self healing, dengan self hipnoterapi itu juga bisa untuk meningkatkan dan menyeimbangkan hormon-hormon pada tubuh kita semuanya. Begitu ya, teman-teman. Jadi banyak sekali yang masih menuduh ini semua dari asam lambung, dari ini, dari itu, dari makroni seperti itu. Padahal sebenarnya bukan. Ya. Terus kemudian kalau dari asam lambungnya, itu biasanya dari perut begah, itu dari asam lambung, teman-teman. Nyeri ulu hati itu dari asam lambung, dada panas itu dari asam lambung. Ya. Perut kembung, bumbung, nah kayak gitu, itu dari asam lambung. Tapi kalau lemas itu belum tentu dari asam lambung. Ya, teman-teman. Gitu ya, badan capek-capek, badan lemes, pegelinu semuanya, itu belum tentu dari asam lambung. Ya, kalau kita itu stres berlebihan, itu memang memicu hormon stres. Hormon stres yang keluar berlebihan itu akan memicu gejala-gejala yang lain. Banyak sekali akhirnya nanti ya. Gitu ya, teman-teman. Jadi jangan selalu suudon dengan asam lambung, teman-teman, karena itu bisa jadi bukan karena asam lambung ya. Teman-teman, oke ya. Saya akhiri dulu ya, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya, dan semoga kalian juga lekas sehat, lekas sembuh, dan bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Oke, saya akhiri. Saya Yogi Pradana Marta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.